Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati, di sini ada Prof. Lutfi, ada Pak Dr. Edi, dan teman-teman semuanya, dan Sekretaris AMKI juga, Samsul Huda, Bapak Samsul Huda, dan teman-teman lainnya. Saya bersyukur sekali pada malam hari ini bisa berjumpa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kiranya selalu membentengi diri kita dari wabah-wabah yang telah ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi kita bersyukur karena Allah memberikan benteng-benteng imun, kekuatan, kesehatan pada diri kita, sehingga wabah yang sedang melanda di dunia ini tidak sempat menghampiri kita semuanya. Maka kita berdoa, Allahumma kshif 'annal bala. Ya Allah, singkapkanlah dari kami, dari kita, dari saudara-saudari kita, al-bala, bala, wal waba, wabah, COVID, wal fahsya, yang akhirnya COVID menyebabkan terjadinya tindak-tindak yang keras, wal fahsya, wal mungkar, sehingga juga terjadi di mana-mana kemungkaran karena ada tuntutan ekonomi. Wal mihan, mihan fitnah juga berada di mana-mana. Orang mudah menuduh orang lain, orang melihat orang lain dengan mata sebelah, orang bertepuk tangan sebelah, dan orang juga lupa terhadap silaturahim antar sesama karena ada PPKM dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, marilah kita bersyukur karena Allah telah menyingkapkan penyakit dari diri kita. Saya sering mengatakan bahwa seringkali ada ungkapan-ungkapan yang kurang tepat kaitannya dengan wabah ini, dengan mengungkapkan, mari kita lawan COVID Corona. Nah, mari kita perangi COVID Corona. Saya kok tidak serujuk dengan ungkapan itu. Karena apa? Karena COVID Corona itu juga makhluk Allah. Dan adanya sudah terjadi. Itu merupakan ciptaan Allah. Dan diturunkan ke bumi juga kehendak Allah. Maka oleh karena itu yang saat ini masih tidak memandang COVID sebagai makhluk Allah, itu tentu tidak dalam keadaan yang sehat rohaniah. Jadi yang sehat rohaniah mengatakan bahwa COVID itu adalah makhluk Allah. Maka sesama makhluk kita harus saling menjaga. Dalam quote and quote bisa menjaga kedisiplinan kita berkesehatan, menjaga dari segala wabah itu juga dengan kebersihan rohani, tidak saja jasmani, maka rohani. Maka ada bersih diri, bersih hati. Maka ada imun,
iman, dan aman. Nah itu. Jadi ada imun, ada iman, dan kemudian menjadi aman. Jadi sekali lagi, ungkapan kita melawan dan kita menyerang COVID, saya kira itu merupakan ungkapan yang arogan, ungkapan yang tidak tepat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah diajari untuk Allahumma kshif, ya Allah singkapkanlah. Berarti kita mohon kepada Allah kiranya Allah menyingkapkan, menjauhkan COVID dari diri kita. Dan COVID itu adalah makhluk Allah. Yang adanya itu kehendak Allah. Untuk apa? Tentu harus kita syukuri adanya COVID, yakni untuk peringatan bagi manusia. Kalau tadi Pak Dr. Edi mengatakan, mengingatkan dengan adanya COVID, akhirnya kita semuanya dalam keadaan yang seperti kita rasakan. Nah, itu adanya COVID. Tapi itu merupakan suatu kesyukuran kita kepada Allah. Allah masih mengingatkan kita. Nah, ini yang penting. Jadi Allah masih mengingatkan kita dengan adanya COVID-19. Dan ini sudah terjadi pada zaman-zaman sebelum saat ini. Jadi itu sudah terjadi. Kita menghindar dari COVID, bukan kita kemudian melawan COVID atau memerangi COVID. Tapi kita menjaga diri. Maka doanya Allahumma kshif anna, singkapkanlah kami. Terus doa yang lain, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Kita berlindung kepada Allah dari bala yang cukup mencekam. Nah itu, min jahdil bala wal waba, dan wabah yang cukup menakutkan. Di situ supaya kita berlindung kepada Allah. Itulah yang saya katakan bahwa kita dengan sombongnya melawan dan membunuh dan lain sebagainya terhadap COVID. Karena apa? Ternyata COVID tidak sembuh hanya diobati dengan obat klinis. Jadi ternyata sekarang muncul bahwa obat COVID adalah renaning hati. Lego atine, duit-duit randedet iyo tentrem. Tapi nek randedet terus ya peteng, gitu seperti itu. Maka karena itu ya kita tetap waspada diri, menjaga jasmaniah dan rohaniah. Jasmaniah kita jaga tentu dengan kesehatan, dengan PPKM, dengan social distancing, dan dengan yang lain-lain. Tapi kok belum ada dari pihak pemerintah yang kemudian mengfatwakan atau memberikan suatu standar pengobatan rohaniah. Ini seringkali terlupakan. Zaman dulu sering ada ungkapan-ungkapan istighosah. Tapi sekarang justru tidak terdengar kata-kata itu. Maka karena itu, ya marilah kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta kebebasan dari COVID-19 itu sendiri. Kemudian sekarang ini juga sudah ada suatu ungkapan bagaimana kita mencoba hidup berdampingan dengan COVID. Nah, ini pemerintah sendiri yang menyampaikan. Kita persiapan hidup berdampingan dengan COVID. Loh, artinya kan COVID bukan diperangi, bukan dibunuh. Tapi bagaimana kita justru bisa tawasau antar sesama dan tawasau dengan makhluk yang lain. Bapak-bapak, adik-adik semuanya mahasiswa yang saya cintai, saya akan masuk sedikit terkait dengan perjuangan pra dan pasca Islam diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ingin menyampaikan sisi terminologi hijrah. Kata hijrah itu dari kata-kata hajaro yahjuru. Hajaro yahjuru itu adalah pindah. Jadi kata hajaro yahjuru itu pindah. Berarti apa? Berarti juga seseorang berusaha untuk
membawa dirinya ini untuk bergerak hijrah. Nah, jadi bergerak hijrah. Sebelum kita menyampaikan terminologi hijrah itu sendiri, saya ingin sekali sedikit mengingatkan perdebatan para khulafa rasyidun ketika itu, kaitannya untuk penamaan tahun Hijriyah itu. Ternyata banyak yang mengusulkan bahwa tahun Islam itu dinamakan tahun dengan kelahiran Rasul, juga tidak diterima. Dengan terus kemudian dengan turunnya Islam, juga tidak diterima. Dengan dinamakan dengan umpamanya perjuangan Islam dalam peperangan, itu juga tidak diterima. Tapi ternyata akhirnya sepakat dengan kata-kata hijrah yang dari kata hajaroyah juru hijrah. Apa itu? Bergerak, berpindah. Wong namanya berpindah pasti bergerak. Kalau namanya bergerak, ya pasti memerlukan space tempat yang lain. Maka terminologi hijrah itu sangat memerlukan adanya niat yang kokoh, kemudian adanya suatu kehendak yang kuat, lalu dibutuhkan adanya suatu kekuatan jasmaniah dan juga kekuatan rohaniah. Itu namanya perjuangan di dalam kita berhijrah. Jadi bukan hijrahnya model bonek, bondo nekat, itu tidak. Tapi hijrahnya hijrah dengan penuh persiapan dan penuh perjuangan dan penuh perjuangan. Itu yang harus kita ingatkan, bahwa hijrah itu adalah pindah dari satu ke tempat yang lain, dari posisi satu ke posisi yang lain, dari karakter satu ke karakter yang lain, itu sudah disyariatkan jauh sebelum umat Islam ini mencapai suatu keberhasilan, yakni pada abad ke-8, tahun 758. Jadi jauh sebelumnya itu Islam sudah mempunyai penggerak untuk kita berhijrah. Tentunya saya ingin menyampaikan dalam surat Al-Baqarah. Jadi dalam surat Al-Baqarah diterangkan, nah, dari surat Al-Baqarah diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina jahadu, innalladzina hajaru, innalladzina amanu, walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatan lillah, rahmatan wallahu ghafurur rahim. Saya ulangi, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 108. Di situ ada 3 variabel yang sangat kuat. Pertama adalah innalladzina amanu, adalah orang-orang beriman. Yang kedua adalah hajaru, berarti berhijrah, berpindah, bergerak. Kalau bahasa Jawa ini obah. Lalu wajahadu, kemudian dia berjihad, bersungguh-sungguh, berusaha sekuat tenaga. Nah, ini 3 variabel itu, iman, berubah dan bergerak, lalu kesungguhan. 3 hal itulah yang harus dimiliki oleh siapapun orang yang berhijrah. Harus dimiliki oleh siapapun orang yang sedang berjuang. Harus dimiliki oleh siapapun orang yang sedang bepergian untuk mencari yang lebih baik. Jadi 3 hal yang sangat dekat hubungannya dan jauh
maknanya, akan tetapi bisa dikaitkan menjadi kesatuan yang tidak terpisah. Pertama adalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman saat ini adalah iman seringkali ada kendala. Karena iman sekarang sedang teruji. Benarkah orang itu iman? Benarkah orang itu kokoh akidahnya? Benarkah orang itu meyakini keislamannya? Ini sedang diuji pada akhir-akhir ini. Ujiannya apa? Ujiannya dengan bingkai toleransi. Ujiannya dengan bingkai moderasi. Ujiannya dalam bingkai integrasi. Tiga hal ini menurut Islam adalah sangat-sangat vital dan fatal. Artinya apa? Artinya yang pertama, bahwa orang berjuang itu harus dilandasi dengan iman. Innalladzina amanu. Jadi sebelum kita mempunyai landasan iman, itu sulit untuk kita berjuang dengan ikhlas. Karena apa? Karena iman itu justru yang menggerakkan segala hal. Kita ingat sekali ketika si kulit hitam muadzin di Mekah, yakni di Baitullah, di Baitul Haram, di Masjidil Haram, Bilal. Begitu kuatnya dia diseret, begitu dia ikhlasnya dipukuli, begitu dia disakiti, begitu dia dibenci, dan begitu dia juga dilecehkan dan diremehkan. Tapi dengan kekuatan ahad, ketika itu hanya mengatakan ahad, nah, itu hanya dipotong dari kul huwallahu ahad, akhirnya Bilal bisa selamat, dan akhirnya menjadi dimuliakan Nabi, dan kemudian dimerdekakan oleh Nabi, menjadi manusia yang menjadi tuntunan bagi kita semuanya di dalam berjuang untuk mempertahankan tauhid. Maka oleh karena itu, bahwa iman itu mutlak. Akan tetapi ada teguran Allah sekarang ini, di akhir-akhir zaman ini, orang yang berjuang, orang yang berjihad di jalan Allah seringkali dia lupa dengan teguran Allah. Tegurannya dalam surat Al-Mulk, Ailahun ma'allah. Nah, pendek sekali tegurannya. Ailahun ma'allah. Apakah ada sesembahan lain di samping Anda menyembah kepada Allah? Jadi ingat semuanya, adik-adik semuanya, bahwa seringkali umat Islam, umat yang beriman, mereka beriman kepada Allah, tapi di satu sisi dia juga mencari keyakinan sesembahan dengan selain Allah. Nah itu ditegur oleh Allah, Ailahun ma'allah, apakah ada kiranya pantaskah kalian menembah kepada selain Allah bersama dengan Allah? Jadi orang Islam kalau ditanya, Anda beriman kepada Allah? Beriman. Anda beriman kepada Nabiullah? Beriman. Anda beriman kepada Kitabullah? Beriman. Anda beriman kepada Malaikatullah? Beriman. Anda beriman dengan hari Qadar dan hari akhir? Beriman. Tapi di sisi yang lain bersamaan dengan apa yang dia miliki itu, tapi dia seringkali mempunyai perasaan kepada zat yang lain. Maka tegurannya, Ailahun ma'allah, pantaskah kalian juga meyakini adanya kekuatan di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini dalam segi akidah diingatkan oleh Allah seperti yang saya sampaikan itu. Lalu di bidang syariah, akidah, di bidang syariah, dalam bidang akidah juga Allah menegur lagi. Jadi Allah menegur lagi terhadap mereka yang dalam akidahnya lemah, di dalam syariahnya lemah. Ya tadi yang saya katakan, arsalar rasulahu bil huda wa dinil haq. Rasulullah dengan begitu ikhlasnya diturunkan ke bumi ini
arsala rasulahu, dipimpin oleh Nabiullah Muhammad untuk mengembangkan Islam. Dia menjadi nabi dan rasul. Di dalam perjuangannya adalah penuh petunjuk Allah. Arsala rasulahu bil huda, lalu diwadahi dalam bentuk al-Islam. Jadi petunjuk al-huda dengan petunjuk al-Islam itu dua sisi mata uang yang harus selalu bertempelan. Seringkali orang itu masih menunggu, petunjuknya belum datang, belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan ilham. Itu suatu ungkapan-ungkapan yang seolah-olah dia menafikan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ditegur oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sering kita mendengar dalam surat Rahman, nikmat Allah apalagi yang kalian dustakan. Jadi ini suatu teguran, padahal semua kita sebetulnya merasakan betapa nikmat Allah itu tidak ada bandingannya. Begitu kita rasakan, kita bisa menikmati, kita bisa memakainya nikmat Allah itu untuk kita lebih maju lagi. Maka oleh karena itu, bahwa variabel kedua adalah setelah orang itu beriman, wajahadu atau wahajaru. Nah, antara jahadu wahajaru itu berhijrah. Berhijrah seringkali kalau kita memakai momentum Rasulullah SAW adalah hijrah Nabi ke Madinah. Tapi perlu diingat loh, bahwa Nabi sudah pernah menyuruh tentaranya atau menyuruh bawahannya atau menyuruh para sahabatnya untuk berhijrah ke Taif. Nah, untuk berhijrah ke Habasyah. Jadi ini suatu perjuangan yang meskipun belum bisa dikatakan berhasil, tapi hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Taif itu merupakan perjuangan yang sangat berat, yang sangat besar dalam rangka untuk membebaskan bangsa Arab saat itu dari kungkungan kemusyrikan jahiliyah. Jadi kalau kita hubungkan antara hijrah dengan kemudian kemerdekaan, itu adalah sangat-sangat tepat sekali. Karena kemerdekaan tidak mungkin dicapai hanya dengan senang-senang, hanya dengan leha-leha, hanya dengan menunggu. Tapi tadi saya tersentak sedikit oleh tadi kalau nggak salah Pak Edi ketika menyambut bahwa kemerdekaan kita ini ada sebab, yakni adanya dijatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki sehingga kita mendapatkan kemerdekaan. Itu saya juga merasakan itu. Tapi kadangkala juga kita merasa apakah kemerdekaan itu hadiah dari mereka? Kemerdekaan itu akibat dari bom atom di Jepang atau merupakan perjuangan kita. Ini kadangkala anak muda kita harus benar-benar diberi pengertian bahwa perjuangan sudah tidak pernah dihentikan oleh umat Islam sendiri. Bahkan pengorbanan sudah di sana-sini. Terus kemudian kita mencapai suatu kemerdekaan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu disyukuri hubbul watan minal iman. Maka cinta terhadap negara adalah salah satu dari corak keimanan seseorang. Maka sekali lagi untuk berjuang menuju yang lebih baik, moving dari satu tempat ke tempat yang lain, hijrah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, itulah merupakan jawaban atas kesadaran imaniyah. Jadi iman menjadi dasar harus ditindaklanjuti menggunakan wahajaru. Jadi dia menggunakan wahajaru hijrah dari sesuatu titik ke titik yang lain. Dan kadangkala muda-mudi kita kurang memahami bahwa hijrah itu bukan berarti hanya hijrah dalam kaitan tempat, tapi hijrah dalam keadaan sifat
sosial masyarakat. Itu juga harus kita hijrah. Bagi diri kita semuanya yang menyatakan diri beragama Islam, tapi tidak hijrah dari seluruh perilaku yang tadinya tidak Islam menjadi Islam. Nah, kalau tidak hijrah berarti tetap dia dalam keadaan yang masih dalam keadaan Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Tapi mereka sudah bisa mencapai suatu keislaman. Maka keislaman dalam kita berhijrah itu merupakan mutlak harus dipadukan dengan jahadu atau hajaru, berpindah. Maka saya menyarankan kepada para mahasiswa, tadi siang saya ngajar kepada mahasiswa juga, jangan sampai mahasiswa mencari nilai dalam berkuliah. Kuliah hanya mencari nilai. Nah, nilai itu kan bisa tinggal memberikan tanda 3 atau 4, 3, berapa, dan lain sebagainya. Tapi bahwa kita belajar, kita kuliah untuk mencari ilmu. Kemudian kebodohan bisa tersingkir. Dengan ilmu kita bisa berinovasi. Dengan ilmu kita bisa berbuat. Dengan ilmu kita bisa melangkah lebih lanjut. Inilah yang disindir Allah Subhanahu wa taala dalam surat lain, orang yang beriman terus kemudian dia berilmu, lalu kemudian dia meluruskan niatnya menuju keikhlasan kepada Allah, maka dia akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadangkala kita lupa. Orang yang beriman tapi dia tidak mengimplementasikan dalam perjuangan. Tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Ini yang sedang kita hadapi sekarang. Mereka hanya berpekik Islam, harga mati. Islam adalah ini, Islam adalah itu, dan lain sebagainya. Berpekik-pekik, tapi mereka belum mempunyai standar kehidupan yang nyata-nyata Islam. Karena memang ketika kehidupan yang nyata-nyata Islami itu seringkali dijadikan suatu hal yang seperti apa itu namanya, hantu, ditakuti oleh orang. Jadi ketika orang akan menjadikan dirinya beriman, lebih kokoh, berislam, lebih sosial, kemudian dia berakidah kokoh, lalu kemudian dia beragama Islam secara murni, itu seringkali tidak disenangi banyak orang. Nah, inilah titik yang harus kita bongkar, bahwa kita ini, kehidupan kita di Indonesia, kita harus mampu benar-benar menggerakkan perjuangan itu dengan setulus ikhlas. Maka disindir oleh Allah di dalam Al-Quran, Ailahun ma'allah, apakah kalian masih mempercayai selain Allah? Jadi orang beriman banyak yang percaya kepada Allah, tapi di samping itu dia bermain dengan kepercayaannya, akhirnya dia percaya kepada selain Allah. Nah, ini jangan sampai. Maka teguran-teguran seperti itu seringkali diucapkan Allah melalui mukjizatnya Al-Quran kepada Rasulullah. Maka Rasulullah juga diingatkan oleh Allah. Peringatannya adalah inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada mahasiswamu, kepada tetangga keluargamu, jikalau kalian maksiat kepada Allah akan mendapatkan suatu azab yang pedih. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dengan kesadaran untuk selalu kita mengadakan kajian, mahasiswa, mahasiswi, yang saya tahu di Masjid Diponegoro saya sering mengisinya, itu sangat begitu semangat, dan saya memberi apresiasi yang sebesar-besarnya, dan ini tidak lain atas bimbingan Prof. Lutfi dan juga Bapak Dr. Edi. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi jariah kita semuanya, terutama di AMKI yang selalu kita membawa generasi kita di dalam masjid untuk berjuang, untuk berhijrah, dan untuk menjadikan perjuangan hijrah kita menuju keberhasilan negara Republik Indonesia.
Dan kalau kita boleh mengingatkan, perjuangan rakyat kita Indonesia sampai kemerdekaan itu dibayar dengan mahal, dibayar dengan perjuangan para ulama, dibayar dengan perjuangan para mujahid-mujahid. Maka tadi saya katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallah wa innallaha lama'al muhsinin. Sekali lagi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang benar-benar berjuang untuk berusaha menuju yang lebih baik dengan diberikan petunjuk Allah, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semuanya mahasiswa, dalam memperingati perjuangan Hijriyah, tahun-tahun kita sudah lampaui, bahkan tadi kemerdekaan menurut Pak Edi sudah sekian tahun, 70-an tahun, kok dilalah juga ada Taufik Ismail menulis suatu kritik bahwa kita belum perlu berpekik merdeka karena ternyata masih dililit hutang dengan berbagai masalah. Ya, itu satu sisi kritik kita untuk kita bisa lebih maju lagi di dalam berjuang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita kepada zaman Rasulullah SAW. Tadi telah disinggung sedikit oleh Bapak Edi, bahwa Fathu Mekah itu bisa dibuka dengan tidak serta-merta perjuangan Perang Badar. Tapi ternyata juga ada gerakan-gerakan lain, artinya di sini ada kebersamaan di dalam kita menuju keberhasilan. Tidak mungkin Nabi berhasil sendirian. Bahkan kita ingat sekali perjuangan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah. Lalu yang lebih berat lagi adalah bukan perjuangan fisik, tapi justru perjuangan inner batini. Maka oleh karena itu Nabi kemudian memakai sistem kenegaraan dengan Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu suatu alat dalam perjuangan Nabi menuju kepada negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi sudah diungkap. Jadi melalui perjuangan Piagam Madinah. Tapi bagaimanapun suatu piagam, suatu kesepakatan, suatu hasil rembukan, tetap saja ada yang mengkhianati. Jadi inilah yang harus kita juga mempunyai suatu kesadaran, sebaik apapun manusia berbuat, tetap saja di sana-sini ada yang tidak suka. Di sana-sini ada yang mengfitnah kita. Di sana-sini ada juga yang tetap tidak senang pada kita. Itu hal biasa. Itu semenjak Rasulullah SAW sudah ada. Apalagi zaman sekarang, tentu ada suatu ungkapan, orang yang suka ke masjid, orang yang akhlaknya bagus, orang yang sholatnya bagus, orang yang bahasa Arab Inggrisnya bagus, orang yang paham Al-Quran dengan bagus, malah dicurigai kadangkala sebagai kader-kader radikalis. Nah, ini kadangkala juga ada yang seperti itu. Maka, dan ini minta maaf, kadangkala yang di center sebagai orang-orang radikal bukan dari fakultas atau perguruan tinggi agama, maka malah justru sering kali dari perguruan tinggi umum, dari Salman ITB, dari Salahuddin Jogja, dari Undip, dari UNES, dan dari mana-mana. Malah kalau dari UIN Wali Songo Semarang malah enggak. Karena apa? Karena kadangkala yang sudah melalui perjuangan, melalui agama, melalui ini, malah justru membuka diri terhadap terjadinya suatu permisif terhadap ini dan itu, tradisi ini, tradisi itu, agama ini, agama itu, malah kadangkala kebablasan. Sehingga toleransi, moderasi seringkali
menjadi liberalisasi. Nah ini jangan sampai. Dan saya mengapresiasi mahasiswa-mahasiswi dari Undip, dari UNES yang kajian-kajian di masjid yang sering saya ikut, itu cukup membanggakan. Nah, mudah-mudahan semuanya itu bisa berlanjut sebagai moving untuk menuju perjuangan yang lebih baik lagi. Kemudian teguran Allah yang terakhir, kaitannya dengan masalah perjuangan itu. Teguran Allah, Kul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Jadi ada ayat Al-Quran menyebutkan, Kul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakanlah wahai Muhammad, saya khawatir terhadap generasi-generasi muda kita yang sedang berjuang. Mudah-mudahan dalam berjuang mereka mendapatkan petunjuk sehingga tidak mendapatkan suatu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang ditegur, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakanlah Muhammad bahwa kalian semuanya khawatir terhadap azab Allah jikalau kalian semuanya benar-benar bermaksiat kepada Allah. Jadi wujud perjuangan yang kita lakukan, pergerakan yang kita lakukan harus dimohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya ikhlas. Maka ayatnya tadi yang sudah saya baca, mudah-mudahan bisa menjadi dasar kita di dalam bergerak. Seringkali kata perjuangan, kata jahadu, berjihad, kata juga hajaru, berhijrah, itu hanya dipahami sebagai kegiatan-kegiatan yang bersifat profanitas. Padahal itu di dalamnya ada sifat-sifat yang sangat transenden. Karena apa? Kita menuju kepada keridhaan Allah, menuju kepada keberkahan Allah, dan menuju kepada suatu keselamatan dari Allah. Itu selalu kita mohonkan. Maka terus kita berjuang meskipun banyak orang yang tidak suka. Biasa, orang berjuang itu pasti ada yang tidak suka. Itu biasa. Jangankan kita berbuat yang jelek, berbuat baik aja ada yang nggak suka kok. Apalagi kalau berbuat jelek. Tapi sekarang justru sebaliknya, bahwa berbuat kemungkaran itu justru sudah menjadi biasa, tidak ada yang menegurnya, tidak ada yang mengatakan ini dan itu, tapi kalau berbuat kebaikan, justru banyak fitnah yang muncul. Nah ini mudah-mudahan kita tidak mundur dengan adanya pandangan yang miring seperti itu dalam kita berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kemudian setelah kita melaksanakan segala kegiatan dalam kita berjuang, yang variabelnya tadi ada 3 adalah iman, hajaru hijrah, lalu jahadu berjuang dengan sungguh-sungguh. Maka perjuangan yang tidak ada dilandasi dengan kesungguhan jelas tidak akan berhasil. Bahasa keren pendeknya manjadda wajad. Barang siapa bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Lalu supaya kita bisa mendapatkan dan kita mensyukuri, maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan sampai kita kemudian tidak mampu bersyukur kepada Allah, maka ditegur oleh Allah, nikmat Tuhanmu yang mana yang kemudian kalian ingkari. Jadi terakhir, sebagai kita berjuang sebagai mahasiswa, jangan sampai kita terlena bahwa belajar kita, kuliah kita tidak lain untuk mencari ridha Allah, dan ridha Allah akan diberikan mana kita ikhlas berbuat. Saya kira sebagai ungkapan pendahuluan seperti itu saya sampaikan. Mbok nanti ada berbagai pertanyaan atau pengembangan lebih lanjut, dipersilahkan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Mbak Vivi Yolanda. Dipersilahkan Mbak Vivi Yolanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.